Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Ya, kali ini kita tidak di lapangan tapi di rumah ya. Jadi kita masih melanjutkan pembacaan satu buku kecil yang mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Satu buku kecil yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudari, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai di pedoman yang ketujuh ya, peliharalah sholat di shaf pertama ya. Jadi bagaimana dimensi kesehatan dari kita terus mencoba berusaha sekuat tenaga untuk memelihara sholat kita berjamaah dan upayakan kita berada di shaf yang pertama ya. Secara psikologis dan mental ya, dengan kita terus berusaha berada di shaf yang pertama tentu akan menurunkan stres kita. Datang lebih awal akan melatih kedisiplinan dan memberi waktu tenang sebelum sholat ya. Jadi kita bisa di shaf pertama, tentu salah satunya adalah dengan kita datang sesegera mungkin ya. Bahkan ketika adzan belum berkumandang kita sudah mencoba untuk ada di shaf yang pertama. Dengan demikian stres kita akan turun dan tentu saja akan memberikan peluang kita untuk melakukan persiapan ya, melakukan persiapan sholat yang lebih khusyuk. Dengan kita juga bisa menambah pahala kita dengan melakukan sholat sunnah ya. Apakah itu sunat tahiyatul masjid atau juga rangkaian sholat sunat ya, sebelum dan sesudah sholat wajib yang kita kenal sebagai sholat rawatib itu ya. Kemudian di samping kita akan stres kita turun dengan kita berupaya untuk di shaf yang pertama, ini akan membawa ketenangan hati kita. Beribadah dengan khusyuk tanpa terburu-buru tentu akan menurunkan hormon stres dan akan lebih menjamin ketenangan hati kita. Jadi alangkah baiknya, alangkah lebih afdolnya ya ketika kita terus berusaha berada di shaf yang pertama ya, dalam kita melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir ya, apa manfaat kesehatan dari kita berupaya untuk di shaf yang pertama adalah tentu saja membangun kedisiplinan ya. Kebiasaan yang tepat waktu tentu akan berdampak baik pada keteraturan ritme hidup sehari-hari. Jadi ketika kita tidak membiasakan ya sholat di shaf yang pertama, maka itu juga bisa menjadi tanda ya dalam hidup kita, ritme hidup kita ini ya agak sedikit kurang teratur ya, kalau tidak dikatakan kacau ya. Jadi
Kalau hari-hari ini kita kadang-kadang mengadakan rapat, mengadakan pertemuan seringkali terlambat, ya. Ya sama juga di dalam konteks kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala akan juga terlambat gitu ya. Jadi dengan kita membangun atau membiasakan kita selalu di shop yang pertama, maka itu akan membawa manfaat dengan kedisiplinan diri kita yang makin baik ya. Jadi itulah manfaat dari kita ada di shop yang pertama ketika kita melakukan sholat berjamaah sebagai pedoman yang ketujuh dari hidup yang berkah dan panjang umur sebagaimana ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudali, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menginjak ke yang ke-8 ya, sebagaimana ditulis oleh beliau. Pedoman yang ke-8 adalah perbanyaklah sholat di Al-Haramain Asy-Syarifain ya, dua tanah haram yang mulia, yakni Makkah dan Madinah. Kita dapat menambah kebajikan kita dengan cara memperbanyak sholat di Al-Haramain ya, Asy-Syarifain, terutama pada saat melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Jadi maksimalkan ketika kita berada di Mekah Al-Mukarramah ya, kita memperbanyak sholat di dua masjid utama itu ya. Satu sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di masjid lainnya dengan 100.000 sholat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. 2 rakaat yang Anda laksanakan di Masjidil Haram yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja akan melipat gandakan pahala sholat kita melaksanakan sholat selama 46 tahun. Seandainya kita sholat 10 rakaat di Masjidil Haram Mekah yang pelaksanaannya tidak memakan waktu sepertiga jam, maka ditulis untuk pahala kita 1 juta rakaat yang kita laksanakan di negeri kita. Jadi itulah keberkahan ya dari kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, sehingga banyak orang terus merindukan untuk kembali lagi ke sana ya. Tentu yang harus juga tetap saya sampaikan bahwa kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji itu hanya 1 kali ya. Dan tentu jangan sampai juga 1 kali itu kemudian memang menjadi keutamaan ketika kita bisa mengulang, apalagi kita memang diberikan rezeki Allah, tetapi alangkah karena kewajibannya hanya 1 kali ya, jadi alangkah baiknya jika tempat itu kita berikan pada orang lain ya. Bahkan nanti di dalam salah satu tuntunan di sini juga ya, akan nanti dalam kelanjutannya itu ada tuntunan bagaimana ketika kita ini hidup kita akan berkah ketika kita bisa menghajikan orang yang belum punya kemampuan ya. Jadi tidak usah perlu khawatir ketika kita sudah berhaji, walaupun hati kita ingin berhaji lagi ya, tetapi akan sangat lebih baik jika kita bisa menghajikan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum punya kelonggaran rezeki untuk sampai ke sana ya, apakah itu haji maupun umroh. Jadi ya sudah sangat tepat ketika
ada beberapa saudara kita yang seringkali menghadiahkan ibadah umroh, menghadiahkan ibadah haji kepada saudara-saudaranya untuk sampai ke sana, karena saya kira itu jauh lebih mulia ya dibanding kita berupaya untuk mengulang-ulang ya, terutama untuk haji ya. Kalau untuk umroh silakan saja, karena memang banyak kelonggaran-kelonggaran di sana sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.